Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Friani. Kali ini kita akan belajar mengenai materi nasionalisme. Berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, materi ini bertujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Pengertian nasionalisme itu sendiri adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan jati diri, integritas, kemakmuran, dan kekuatan suatu bangsa. Nah, secara etimologi berasal dari kata nasionalisme dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Nah, nasionalisme di Indonesia ini berkembang berdasarkan 3 titik sejarah penting pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama pada saat kebangkitan nasional, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang merupakan titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme di Indonesia. Yang kedua, pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan ikrar atau perjanjian untuk mewujudkan nasionalisme dalam ikatan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Dan yang ketiga, pada saat Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 adalah sebuah pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam wadah negara nasional yang bernama Republik Indonesia. Nah, kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Teman-teman bisa coba jawab mandiri dulu, baru nanti kita samain jawabannya. Nah, yang pertama, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Menurut aku ini tidak tepat ya. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Nah, kalau ini justru salah karena malah menurunkan semangat nasionalisme itu sendiri. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Boleh. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung kepada masyarakat pribumi. Tidak tepat. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Menurut aku jawabannya adalah E. Hal ini karena pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Yang kedua, hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, dan E. Kaum ulama dan tumenggung. Menurut aku jawabannya adalah B. Kaum terpelajar. Hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W.G. Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Sumpah Pemuda, D. Sidang BPUPKI, E. Peristiwa Rengas Dengklok. Jawabannya adalah C.
Pertama kali, lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu nasional Indonesia. Yang keempat, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Jawabannya adalah C, yaitu sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Yang kelima, memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk A. Membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. Menurut aku ini salah ya. B. Mewujudkan masyarakat sadar hukum. Lebih dari sekedar itu menurut aku. C. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. Juga lebih dari sekedar itu. Dan D. Menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. E. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Nah, jadi menurut aku jawabannya adalah E. Tujuan memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila adalah membangun dan mengembangkan jiwa dan semangat nasionalisme sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air. Jadi dengan adanya Pancasila tadi, dengan adanya budaya pendidikan Pancasila di sekolah tadi bisa mewujudkan jiwa dan semangat nasionalisme yang bisa mengcover diri kita dari dengan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, menjadi sikap yang demokratis yang beradab, serta menjadi kita bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Yang keenam, permasalahan yang paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum. B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Jawaban yang paling tepat di sini yaitu kalau pertanyaan yang paling kompleks yaitu D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Yang ketujuh, nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang berarti bahwa A. Kemanusiaan adalah satu. B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan. C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan. E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Jawaban yang tepat di sini adalah A. Kemanusiaan adalah satu. Pandangan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu, yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan father mother bangsa Indonesia. Yang kedelapan, di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dari nasionalisme adalah A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Menurut aku ini adalah ciri-ciri dari patriotisme ya teman-teman. B. Pantang menyerah. Kurang tepat. C. Berani dan bertanggung jawab. D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. E. Kebersamaan dalam perbedaan. Menurut aku jawaban yang tepat adalah D.
bangga terhadap bangsa dan tanah air, karena nasionalisme itu sendiri merupakan sebuah paham dari rasa cinta tanah air. Yang kesembilan, keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa. B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. C. Keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. E. Melakukan voting pada setiap penyelesaian permasalahan. Jawaban yang tepat di sini adalah B. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat saat seseorang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Jawabannya adalah A. Semangat juang 1945 dan nasionalisme di Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah mau menonton. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bagi yang gak mau ketinggalan videoku berikutnya, jangan lupa klik tanda loncengnya. Oke, sampai jumpa di videoku berikutnya.